Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kana khususan li hadzal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Salim al-Khadram asy-Syafi'i Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bandari Al-Jawi Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث Yang ketiga dari rukun sholat. Yang pertama kemarin niat, yang kedua takbiratul ihram. As-salisu yang ketiga al-qiyamu berdiri. Alal qadiri bagi yang mampu, fil fardi di sholat fardu. Ini mah. Yang ketiga rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu fil fardi di sholat fardu. Berarti kalau tidak mampu berdiri, ya tidak wajib berdiri. Di situ ada teks fil fardi di sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah, walaupun ia masih seger buger, boleh ia sholat dengan duduk, cuma nggak umum ya. Umpama nanti mau sholat jadi langsung kesepakatan kalau terawih kita duduk semua. Iya, langsung yang nggak ikut ngaji, wah ini ajaran sesat, bid'ah ini bid'ah. Iya, boleh walaupun masih seger buger, sehat, kuat, ketika sholat sunnah mulai dari takbiratul ihram langsung duduk. Cuman kalau nggak umum ya itu jadi omongan. Ya masih seger. Gempor kan. Dan tadi sholat isaknya masih berdiri kok terawihnya pada duduk semua. Ngarep pada gempor. Tapi boleh, cuman saya sendiri belum pernah praktek. Kalau mau praktek boleh man. Pokoknya sholat sunnah walaupun masih seger buger, pengen sambil duduk terus boleh. Ya, lawang ngadan aja sampai pakai duduk ya. Kan duduk di bangku kakinya diangkat. Emang lagi PW. Sambil ngopi man. Kalau azan memang sunnahnya berdiri, sunnahnya man, nggak wajib man. Kalau sholat, salam sholat fardu bagi yang mampu, bagi sholat fardu ya sholat wajib, maka wajibnya berdiri. Tapi kalau sholat sunnah berdiri itu tidak wajib, boleh. Definisi berdiri yaitu huwa, yaitu nasbu faqari dhahrihi, tegaknya tulang punggung. Berarti kalau yang masih kuat dalam posisi masih normal ya berdirinya dengan tegak. Kecuali yang orang punya penyakit bongkok apa-apa. Nah, ya sebisa-bisanya sih itu. Samurat atau ai idhamahu, yaitu tulang-tulangnya, allati hiya mafasiluhu, yang itu ada di punggung atau apa itu? Apa sih namanya? Nah, bawah. Wa in atraqa ra'sahu, dan kalau seandainya ia menundukkan badannya,
Bal bahkan huwa menundukkan badan kepala, rosahu itu kepala. Wa in ataraka rasahu bahkan ia menundukkan kepalanya, bal bahkan huwa menundukkan kepala itu mandubun sunnah. Sunnahnya orang sholat itu pandangan mata nunduk ke titik yang nanti akan ditempeli jidat ini. Sunnahnya kan situ. Biar kalau nunduk itu mengurangi jelalatan Indonesianya kok. Lah kalau sholat kalau madep ke depan begini kan, kalau depannya ada bajunya gambarnya coblos nomor 2. Lah kalau nunduk kan nggak kelihatan. Yang kelihatan paling ya sajadah atau karpetnya itu. Tapi kalau madep ke sono kan, apalagi laki-laki ya, kadang pakai kaos partai, kaos toko material, kaos tiga roda, kaos kopi ABC susu. Lah ya, walaupun kita yang di belakangnya itu mulut gak baca, tapi kan pikiran baca. Nah, kalau kita sholat mulai dari takbiratul Allahu Akbar, tangan udah sedekap, memang sunnahnya nunduk. Kecuali nanti ketika tahiyat udah illallah, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, itu pandangan mata bergeser ke jari. Begitu ada asyhadu alla ilaha illallah, maka pandangan mata itu geser ke jari. Nanti setelah salam ya wis. Mulai dari takbir sampai tahiyat itu pandangan mata ke titik yang akan kita sujudi. Kalau begini apalagi kena merem, kalau dia merem kok lebih bisa konsentrasi, lebih baik merem. Tapi kalau merem sama melek sama saja, lebih baik melek. Lah yang merem ya begitu, melek ya begitu, lah lebih baik melek. Karena pada dasarnya sholat merem itu makruh, kecuali kalau memang dia ketika merem itu lebih bisa konsentrasi. Masalahnya kalau melek biar lihat depannya, sarungnya depannya gajah duduk. Lah iya kan, sebelahnya lagi sapir, sebelahnya lagi gajah beleduk. Atlas. Begitu lihat tuh BHS mahal nih. Maka kalau memang ia merem kok lebih bisa konsentrasi, merem. Walaupun hatta ketika kita sujud sekalipun itu sunahnya tetap melek. Ketika sujud begini, rata-rata kadang kalau sujud kan merem nih. Kalau memang kok melek dan merem itu nggak ngaruh apa-apa, sunahnya melek. Merem itu dihukumi makruh. Apalagi kadang kalau kita sholat di tempat yang baru gitu ya, Allahu Akbar, mata cakep amat. Kiranya bagus, ntar musola saya bikin kayak begitu. Apalagi ngelihat kanan kiri sekeliling orangnya unik gitu. Ada yang gede, terlalu gede, kecil terlalu kecil, sambil ngeliat itu orang gede amat. Ya kadang kita kalau berjamaah, kalau di tempat yang harian kan kita udah hafal. Atunya orang kan hafal. Kalau di tempat baru, kadang kan orang kan beda-beda, aneh-aneh ya. Ada yang sholatnya nggak mau diem banyak. Ya, ada eker aja. Malah itu bisa. Makanya sunahnya nunduk biar nggak melihat yang begitu-begitu itu. Tapi kalau merem tadi asalnya makruh. Apalagi yang bajunya ngetrut ya. Kalau anak lirik kok cuma makruh aja saja. Larang lirik itu nggak batal. Nengok pun asal ininya nggak geser itu nggak batal. Ya misalnya Allahu Akbar, ada barang datu sebelah. Lah, enggak ya, lirik. Lah nggak batal. Misalnya kita Allahu Akbar, sebelah ada yang baru datang, kok nggak kenal gitu Pak Haji? Ya, kenalan dulu ah. nggak batal. Tapi kalau ini yang rawan itu bergesernya itu dede ketika salam. Yang untuk menghindari itu,
ketika salam itu selesaikan salamnya baru nengok. Misalnya kan posisi tangan kan begini. Kalau Iman biasanya begini bukan Mas? Ada video sih Mas. Misalnya kan lagi posisi begini. Kemudian misalnya sampai innaka hamidum majid atau tambahan doa selanjutnya itu. Begitu assalamualaikum sampai huruf kum itu tangan lepas. Mungkin gini kan, assalamualaikum. Ini berarti salam udah selesai. Asal udah sampai alaikum tuh salam udah selesai. Warahmatullah itu tambahan. Ketika warahmatullah baru nengok. Ini kan gini ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini walaupun nengoknya kok sampai madep ke belakang, Puter dong. enggak batal. Tapi kalau begini, assalamualaikum ke belakang, siapa itu? Ini yang bergeser sementara salam belum selesai, itu yang membatalkan sholat. Tapi kalau walaupun kita ini nengok ini ikut bergeser, tapi kalau salam sudah selesai salam itu ukurannya huruf mim dalam assalamualaikum. Assalamualaikum itu berarti sholat sudah selesai. Wong seandainya kita ya assalamualaikum perut langsung dut, kok perut ini di belakang. Assalamualaikum dut, dah sah sholatnya. Tapi kalau baru kok sini pes, batal sholatnya. Karena salamnya belum selesai. Salam selesai itu kalau sampai huruf mim. Assalamualaikum itu sholat udah selesai. Yang nengok ke kanan kan? Yang ke kiri malah sunnah itu. Wong nengok ke kanan, yang wajib itu bukan nengoknya, salamnya. Assalamualaikum itu berarti udah selesai sholat itu. Warahmatullah itu udah tambahan. Ibarat orang makan udah selesai, tinggal cemilan itu. Apalagi yang ke kiri. Biasanya dulu di kampung kalau sholat tarawih kan kebut-kebutan. Itu salam ke kiri nggak pernah nih. Assalamualaikum langsung. Ratu jaga, oi. Lah kalau di sini kan masih Khalifatul Rasulullah. Kalau di kampung saya dulu enggak, cuma salatu jaga, oi. Apalagi kalau kedengeran musola lain, masjid lain udah selesai. Wah, panas. Supirnya itu kayak diprovokasi. Langsung pokoknya tuh abah di gas. Saya lain lagi kan. Bila mencari nasihat aku maling dia karena cepatnya ini kocok aja maling. Gimana kocok maling? Kalau mau dari maling ya, kocok aja maling. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qadira ala dzalika bimu'inin, walau seandainya qadira mampunya orang sholat itu walau qadira ala dzalika seandainya mampunya orang sholat itu bimu'inin dengan bantuan orang lain, biujrati mislin dengan upah yang sesuai, qadirin alaiha sehingga ia mampu untuk berdiri, fadilatun itu lebih amma yuktabaru fi zakatil fitri dari apa yang diitibarkan dari zakat fitrah. Seandainya begini, aslinya dia itu udah lemes, seandainya dia pengen sholat berdiri kok butuh bantuan orang lain, misalnya untuk ngangkat ketika berdiri, misalnya dengkulnya itu udah apa? Ya pokoknya dia itu Anula. nah iyalah. Kalau jalan mah kuat, cuman kalau misalnya dari duduk untuk berdiri loh. Kadang kan ada ya, orang jalan itu masih kuat, tapi kalau dari duduk kayak bapak saya itu kalau berdirinya itu yang berat. Tapi kalau udah berdiri jalan ya kuat. Tapi misalnya dari tahiyat gitu ya, mau untuk berdiri itu kalau nggak pegangan nggak kuat. Nah seandainya untuk berdiri itu kok dia butuh orang dengan bayar, ya dilakukan dengan bayar. Seandainya, tapi kalau kita ya wes lah, kalau nggak kuat ya bangun gitu. Kalau nggak kuat ya wes, kadang malah sholat juga enggak ya man ya. Mau kadang masih kuat aja, antara tanggung dikit lagi. Kerjaan dikit lagi. Tahu-tahu ada maghrib ya asar lewat.
Hadza ini idza kana yahtaju apabila butuhnya itu inda ibtida'in nuhudi. Ketika akan mengawali bangun likul lirokaatin di setiap rokaat. Maksudnya dari rakaat pertama, rakaat kedua mau berdiri kan dari sujud tuh. Dari sujud terus berdiri. Kalau bagi orang yang punya penyakit atau udah lanjut kan dia berat kan kadang ya. Nah, seandainya dia pengen full berdiri kok sampai ngupah orang untuk bantuin berdiri, berarti misalnya dia sholat memang ngupah orang suruh jagain di belakangnya. Ntar kalau saya berdiri bantuin ya, langsung dirangkul berdiri. Kalau yang badannya gede apa ya? Otak-otak nggak ada. Fa ini tajahu fi jami'i sholatihi, tapi kalau kebutuhannya itu fi jami'i sholatihi di semua sholatnya, lam yajib maka tidak wajib untuk ngupah orang tadi. Ya wes kalau memang nggak kuat ya wes sholatnya sambil duduk. Au bi ukazatin atau dengan bantuan tongkat. Ukazah itu tongkat. Wa ini tajaha fi jami'i sholatihi, kalau memang dibutuhkan di semua gerakan sholatnya. Kalau sekarang ya tadi itu langsung pada bawa bangku. Saya pernah di masjid mana itu lupa ya. Jamaahnya itu rata-rata yo, sehingga yang sholat pakai bangku itu banyak banget. Ini masjid kayaknya kok untuk usia manula semua. Iya bangku-bangku yang lipat itu loh, bangku yang lipat kecil-kecil. Ya ada kan paling 1-2, itu masjid itu banyak banget di masjid. Wah ini rata-rata, memang masjid rata-rata orang pensiunan. Wal ukazatu bidhamil ain, ukazah yaitu dengan mendomahkan huruf ain. Asa itu tongkat aksar yang lebih pendek minar romhi daripada busur. Ya sebagai ukazah itu artinya tongkat. Walaha zatjun ay hadidun min asfaliha, yang itu bawahnya ada sambungan hadidatun dari besi, min asfaliha dari di bagian bawahnya. Wa hadzal farqu bainas surataini huwa al-muhtamad, dan perbedaan di antara dua contoh ini inilah yang muhtamad. Muhtamad itu yang dipakai untuk patokan. Maksudnya contoh kalau berdiri apakah pakai tongkat atau ngupah orang untuk megangin berdirinya itu. Fal mu'inu, maka orang yang menolong atau yang membantu berdirinya orang sholat, yajibu itu wajib ibtidaan di awalnya, la dawaman bukan untuk selamanya atau semuanya gerakan sholat. Hanya ketika dari posisi paling bawah sujud atau duduk kemudian bangunin berdiri ini. Bihilafil ukazati, berbeda dengan ukazah atau tongkat. Fa innaha, sesungguhnya ukazah atau tongkat itu tajibu wajib dawaman selamanya aidon juga. Walau bi i'aratin, walaupun tongkatnya itu i'arah nyewa, au bi ijaratin atau bayar ngupai. Qadira 'alaiha kama fi syira'i ma'il wudu'i, yang ia mampu sama seperti membeli air untuk wudu. Kalau memang orang berwudu itu airnya harus beli, ya beli. Enggak harus langsung tayamum. Ya kayak kita rata-rata kalau yang di Jakarta yang pakai pam kan memang beli kayak. Ya kalau kayak saya sih enggak beli, tapi kan nyedotnya ya pakai listrik. Ya. Nah ini maksudnya Imam Nawawi nulis itu ketika dia nggak ada air langsung tayamum jangan. Kalau memang masih ada air, walaupun air itu beli, ya beli dulu. Kalau memang dia masih mampu. Sama kayak ini, ketika ia orang sholat nggak mampu berdiri, kalau jangan langsung nggak berdiri, tapi kalau memang bisa pakai tongkat ya pakai tongkat. Kalau memang enggak ya tadi ngupah orang, tapi kalau enggak dua-duanya baru dengan duduk. Ini kalau di sholat fardu. Lah kalau sholat sunnah ya wis langsung duduk juga boleh. La bihibatin, tidak dengan pemberian laha untuk orang tersebut, aulis samaniha atau harganya.
fala yalzamuhu, maka tidak wajib bagi orang tersebut al-qabulu, menerima hibah tersebut. Wal aslu, dan asal fi wujubil qiyami, diwajibkannya berdiri, atau yang menjadi dasar hadisnya, dalilnya, biar nggak dibilang bid'ah ya Mas. Iya. Kalau nggak ada dalil itu namanya bid'ah, bukan syiah. Bid'ah. Syiah itu satu pemahaman dalam Islam yang memperbolehkan kawin kontrak. Kawin kontrak, pokoknya kontrak sebulan, kontrak habis selesai, otomatis cerai. Berminat Mas? Kemarin katanya minat, giliran saya omongin nggak jadi. Iya, kontrak terserah sesuai kesepakatan, ya kayak orang kontrak kerja aja. Tapi menurut pemahaman kita itu gimana? Dia nggak boleh, haram. Kalau pemahaman Syiah itu yang banyak kan di Iran. Memang madhab resmi negara Iran itu Syiah. Di Indonesia ya ada. Dulu tokohnya namanya Jalaluddin Rahmat, cuman udah meninggal. Nggak tahu siapa penggantinya. Itu dia memang menfatwakan bolehnya kawin kontrak. Terus dia ketika wudhu, kaki itu tidak dibasuh tapi diusap. Kalau kita yang usap kan cuma kepala doang nih. Rukun wudhu itu loh, yang wajah kan basuh, tangan basuh, kepala usap, kaki basuh. Kalau mereka kaki ini diusap, jadi nggak perlu dibasuh, cukup tangan dibasahin langsung di. Terus kemudian dia kalau sholat itu di tempat sujud masjid, yang ini loh, kalau nempel ini loh, masjid namanya. Itu dia memakai atau memakai alas tanah yang diambil dari tanah Karbala. Karbala itu satu tempat yang dulu dibunuhnya cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, 10 Suro. Kalau sekarang, kemarin tanggal 1 Suro hari apa? Minggu ya? Ya berarti nanti tanggal 10-nya. Itu ada peristiwa besar, yaitu cucu Rasulullah Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya. Habis dipenggal itu kepala taruh di kayak ember gitu, ditusuk-tusuk giginya sama orang yang membunuh, namanya Ubaidillah bahasa Poluban, tusuk-tusuk. Yang dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini tidak disepakati semua ulama, kepalanya itu ditusuk diarak keliling kayak orang bawa bendera, tapi kepalanya itu kepala cucunya Rasulullah. Terjadi itu pada bulan Muharram. Lah makanya orang-orang yang berpendapat bahwa Muharram itu bulan kesedihan sehingga ia tidak mau mantu, nggak mau seneng-seneng, yaitu karena solidaritas bahwa bulan ini bulan dibunuhnya cucu Rasulullah dengan tragis. 72 atau 70 berapa, semua dari keluarga Rasul semuanya dibantai di situ, habis. Tersisa satu, itu pun masih bayi. Dikira udah mati, ternyata masih hidup. Lah itu yang terus keturunannya sampai sekarang. Makanya di medsos debat masalah nasab itu ya itu geger terus sampai sekarang. Nah itu terjadi pada bulan Muharram atau bulan Syuro. Nah orang-orang Syiah itu setiap tanggal 10 Muharram mereka mengadakan satu acara untuk mengenang itu dengan mereka menyakiti badan sendiri. Ada yang disilet, ada yang dipukul, ada yang dicambuk, untuk mengenang tradisi Karbala itu tadi. Nah, mereka kalau sholat itu mengambil tanah yang dari sana itu, maka mereka kemana-mana bawa tanah ya segede ini, selebar ini lah, kayak tutup gelas itu loh, kan ada tutup gelas, segitu dibawa kemana-mana. Kalau mau sholat ya ditaruh di situ, nanti kalau sujud tempelin. Nah kalau yang pernah sholat, belum pernah sholat kan beli mahal itu. Itu Syiah, cuman di Indonesia nggak banyak. Tapi ya ada. Dan mereka tidak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiga ini gak diakui. Bahkan saya ada berteman di Facebook, tiap hari, setiap pagi dia habis subuh ini bikin status yang kalau diterjemahkan, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Karena mereka sangat membenci Abu Bakar dan Umar. Kalau Utsman ya dibenci, cuman nggak begitu-begitu banget. Cuman yang dibenci itu Abu Bakar, Umar. Tapi mereka sangat memuja Ali. Terus dulu ada penyanyi religi yang ya Toibah, siapa itu?
Haddad Alwi. Itu dulu dituduh Syiah. Gara-gara memang Haddad Alwi itu lagunya kan banyak kan yang Hasan wal Husain itu. Kan ada lagu itu ya. Pokoknya di lagu-lagu Haddad Alwi itu yang ditonjolkan rata-rata itu Hasan dan Husain, maka dia dituduh Syiah. Wah, tapi walaupun kebenarannya wallahu alam enggak tahu ya. Sempat itu rame terkira tahun berapa gitu. Pokoknya lagi booming-boomingnya Haddad Alwi sama Sulis itu. Tahun berapa itu. Nah, itu dulu Haddad Alwi pernah dituduh Syiah. Dan memang itu tadi yang apa? Jadi ajaran pokok yaitu kawin kontrak, man ya. Tapi nanti kemana-mana kalau sholat bawa itu man. Nyari tanahnya di mana ya? Tanah VMI nggak laku. Kalau nggak nggak sah sholatnya. Bawanya mas batangan ini. Adanya Mas Eman. Nah itu sekelumit tentang Syiah. Dan Syiah itu macam-macam, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Imamiyah, macam-macam. Dan di dunia ini yang memakai mazhab resmi Syiah itu Iran. Kalau di negara-negara lain ya ada, cuman nggak banyak. Wal aslu fi wujubil qiyami. Dan yang menjadi dasar diwajibkannya berdiri, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, yaitu untuk sahabat namanya Imran bin Husain. Wa kanat bihi bawasir. Dan Imran ini salah seorang sahabat yang punya penyakit bawasir itu apa sih? Kalau zaman sekarang yang ini turun ini. Hernia. Bahasa kerennya hernia. Jadi kalau orang dulu turun bro. Yang itunya turun ke telur ya. Iya. Kata Rasulullah atau sabda Rasulullah kepada Imran bin Husain itu, salli salatlah kamu wahai Imran qaiman dengan berdiri. Fa illam yastati, maka kalau tidak mampu faqaidan, maka salatlah dengan duduk. Wa illam tastati, dan kalau engkau tidak mampu fa'ala janbin, maka salatlah dengan sini. Apa namanya? Bangkean kalau orang Jawa. Pinggang, berarti sholatnya miring. Kalau nggak mampu baru celentang, berarti miring dulu. Ruya diriwayatkan hadzal aqwal, ketiga cara ini yaitu berdiri, duduk dan tidur miring. Janbin itu kan ini, tidur dengan meletakkan ini. Apa tadi? Pinggang. Pinggangnya kanan. Tadi kan sono kan, tuh, kepalanya di lor, jadi kan madepnya ke sono. Ruya meriwayatkan hadhil ahwala, ketiga cara ini asalah satu yang tiga Al-Bukhari, Imam Bukhari. Zada menambahkan An-Nasai, Imam Nasai, al-halatar rabi'ata, posisi yang keempat, wahiyya fa illam yastati, maka kalau tidak mampu dengan miring, fa mustalqiyan, maka dengan berbaring alias baru tidur celentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklif. Taklif itu beban perintah agama. Illa wus'aha, nafsan ke seseorang, illa wus'aha, kecuali kadar kemampuannya. Kalau Pak Yoko dulu waktu habis jatuh, tangan kok ya, kaki nggak apa-apa ya? Oh, berarti masih bisa ya. Kalau saya ya berapa kali sholat sambil begitu. Dulu pernah sholat rakaat pertama masih kuat berdiri, rakaat ketiga habis tahiyat enggak kuat berdiri pernah, tahun 2005. Saya masih ingat malam takbir, jatuh naik motor. Yo pertama ya masih bisa. Tapi begitu habis habis tahiyat rakaat kedua itu mau berdiri, ini tangan kan nggak bisa buat tumpuan ya. Sementara kaki udah nggak kuat ya, wis lanjutin dengan duduk. Wong Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebankan perintah ajaran agama. Ini kadang dimaknai Allah tidak menguji. Ini kalau dalam makna yang tepat kurang tepat. La yukallifullah itu artinya Allah tidak membebani untuk menjalani perintah agama kecuali orang itu memang mampu. Bukan kok ujian kehidupan, bukan itu. Kalau ujian kehidupan ayatnya bukan yang ini. Kalau yukallifu itu taklif. Taklif itu artinya mukallaf, artinya beban hukum. Orang yang nggak bisa bayar zakat, ya wes dizakati. Makanya kadang kalau minjem duit dulu dong buat bayar zakat. Oh, ya nggak usah kalau memang nggak punya, dizakati. Bukan kok minjem dulu buat bayar. Kecuali kalau memang misalnya kita lagi di musola mau pulang hujan, sementara udah malam takbir, nanti kalau pulang dulu ke musola lagi malas, udah pinjam dulu dah 50. Nah, ini namanya bukan ngutang tapi kan minjem ya. Pinjam belum zakat nih. Lah beda kasus kalau ngutang itu memang di rumah juga nggak ada. Nah, kemudian kok bayar minjem dulu buat bayar zakat, ya wes kalau memang nggak mampu ya udah. Wong ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qala fil misbah, berkatalah seorang muallif atau penulis kitab fil misbah dalam kitab al-misbah. Wal basur, ini bahas masalah basur tadi itu. Basur itu sebagian menerjemahkan apa tadi? Hernia, turun berok. Kila itu dinamakan waramun, namanya waram. Tadfa'uhu tabi'atu ila kulli mawdi'in minal badan, yaitu membengkaknya di tempat tertentu minal badani, dari badan. Itunya bengkak ya. Di telur apa di pinggang atau di kaki sih? Di telur ya. Karena turun jadinya jadi gede gitu ya. Seninya belum ke sini. Kalau sanglir itu biji telur cuma satu, Mbak. Kalau bahasa orang kampung saya, sanglir itu yang telurnya cuma satu. Itu biasanya orangnya tenaganya kuat, katanya. Makanya dulu orang-orang yang bajak sawah itu sapi nyarinya yang sanglir. Bapak dulu kan sering jual beli sapi. Kalau sapi itu rencana bukan digemukin, pokoknya rencana buat, kalau dulu sama saya buat narik belandong nih. Nah, ngerti belandong? Belandong bukan, belandong itu nebang kayu jati tapi nariknya pakai sapi. Nah itu dulu nyarinya yang sanglir. Sanglir itu telurnya cuma satu. Satu atau dua mas telur mas? Dua. Oh 2. Kuat ya. Kalau telurnya satu katanya tenaganya kuat. Kalau sapi nggak tahu kalau orang. Sapi. Hari diangkat sendirian. Lah iya, oh berarti bener Pak Ji. Telurnya satu ya. Hanya satu nih, ayo periksa. Kirinya bang. Iya. Kalau kambing ya sendirian. Perlu dicek ini. Sanglir begitu. Ya kabalur rotubah, karena adanya rutubah cairan minal maq'adati dari pantat wal unsayaini atau dua telur. Unsayain bener ya? Iya telurnya dua itu loh. Wal asfari, wah asfar itu bibir man, cuman bibir bawah loh. Pura-pura nggak ngerti mana. Saya mau polos. Wa ghairi dzalik atau yang selain itu. Fa in kana fil maq'adati, kalau itu adanya di belakang atau di pantat, lam yakun hudusuhu dunang tifaqil uruqi, maka tidak akan ada keberadaannya dunang tifaqil uruqi, bukan karena mengembangnya keringat. Uruq itu keringat. Lah sahabat dulu namanya Imran bin Husain itu punya penyakit itu. Lain lagi yang sahabat terkenal punya penyakit lagi namanya Abdullah bin Mas'ud. Makanya beliau itu kemana-mana selalu pakai, kalau sekarang kayak kaos kaki, kakinya dikubel-kubel. Karena memang di bagian kaki paling belakangnya apa namanya? Kalau orang Jawa tungkak. Lapalan. Bukan. Tumit. Itu ada penyakit yang dia kalau dilihat orang itu malu. Makanya dibungkus, dibuntel.
Lah ketika ada yang menyatakan asfalal apa? Pakaian yang menjulur di bawah mata kaki maka neraka. Isbal, cingkrang yang kalau kita ini kan isbal kan nutup pakai celananya sampai nutup di bawah telapak kaki. Lah Rasulullah ketika mengatakan orang yang pakaiannya sampai di bawah telapak kaki neraka. Itu yang jadi dalil mereka yang celananya pada dipotong loh. Lah kemudian ada sahabat yang nanya, lah kalau Abdullah bin Mas'ud itu gimana? Abdullah bin Mas'ud kakinya malah dibuntel. Enggak, Rasulullah itu enggak masuk, wong dia buntel itu bukan karena sombong. Lah Abu Bakar itu kalau pakai selalu melembreh itu nutupi mata kaki loh. Ya kayak celana Arabik loh. Gasruk. Ya celananya Asrapik loh kan melebar. Lah kalau Abu Bakar kan enggak nyombong. Lah kemudian oleh para ulama-ulama kita yang kita ikuti, silahkan memanjangkan sampai di bawah mata kaki asal tidak niat khuyala. Khuyala itu nyombong. Lah mereka yang memahaminya, wes pokoknya mau nyombong mau enggak kalau celana harus di atas mata kaki alias cingkrang. Padahal larangannya itu aslinya khuyala. Khuyala itu nyombong. Tetapi larangan aslinya itu nyombong. Cuma Rasulullah yang di bawah mata kaki dengan alasan sombong, lah itu yang neraka. Karena dulu saat itu orang-orang kaya dan orang miskin itu gampang cirinya. Kalau celananya kok di atas mata kaki berarti orang miskin. Kalau celananya sampai lengkleng sreh, orang kaya. Lah rata-rata dulu pejabat-pejabat kayak Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar itu bajunya sampai lengkleng sreh. Kalau kemana-mana kayak nyeret kayak nganten wanita itu. Iya nyeret nyapuin jalan. Besok di tanah Rafik man. Lah terus Rasulullah yang dilarang itu aslinya kesombongan dengan memakai baju yang itu. Lah sekarang pertanyaannya kalau dibalik, lah kalau yang celana cingkrang yang nyombong. Terus kemudian ya nih saya nih yang sesuai sunnah nih nyingkrang. Opo, wah ya berarti yang aslinya yang haram itu kan sombongnya, bukan masalah cingkrang dan tidak cingkrangnya. Uang nyatanya kita ngelihat imam-imam Masjidil Haram, gamisnya yang rengsek semua kan ya. Lah iya, ini kadang ngajinya belum tuntas sudah langsung celananya keburu dipotong. Lah iya, keburu celananya dipotong. Yo nggak apa-apa sih ngasih rezeki tukang permak ya. Bahasa gaulnya kurang paham. Kalau yang jidatnya hitam itu apa dia ahli sujud apa? Nah, kemarin saya ngaji di mana itu yang ada pertanyaan yang di akhir surah Al-Fatih. Iya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mereka memaknai orang-orang yang membersamai Rasulullah itu simahum, wajah di bekas mereka itu ada tandanya min asari sujud karena bekas sujud. Mereka memaknai bekas sujud itu jidat ireng. Jidat ireng itu kalau pakai karpet yang kayak itu memang bisa itu. Nah, atau karpet zaman dulu yang kalau di musola yang merah itu loh. Yang polos zaman dulu itu kan yang hijau itu kalau buat sujud apalagi yang kulitnya sensitif nggak sampai seminggu hitam. Iya. Kayak saya ini kan kulit sensitif nih. Seandainya saya sujud begitu kok di karpet yang begitu ditekan diusap dikit aja. Seminggu kelihatan udah. Tapi kalau karpetnya kayak yang ini nih, biar diusap sampai bertahun-tahun nggak bakalan hitam. Kasih ini San, kasih minyak. Minyak ini. Sementara kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, asari sujud itu bukan jidat hitam, bukan. Jidat hitam itu wah gampang ini. Pakai minyak. Iya, gampang. Pak Mansur ada palu. Katanya ahli sujud sampai kapalan jidatnya. Bukan. Kapalan. Asari sujud itu bukan itu. Gua nih ahli sujud. Iya kalau mau hitam gampang Mbak, dipakai karpet yang itu loh. Iya, Sujudnya agak ndelosor, langsung.
seminggu ya udah hitam dah. Wah, jenggotnya dipanjangin, ntar kalau ketemu orang ente bidah. Ente bidah. Ente anak. Ente bidah. Karena saya di tempat saya dulu di pabrik ya, dia orang Kristen. Ya berapa hari masuk Islam istilahnya udah hitam. Gampang tadi itu caranya. Lah gua yang tahu-tahunya kan hitam-hitam. Lah iya, caranya gampang. Apalagi yang punya kulit sensitif, yang kulitnya gampang itu. Gampang asal karpet yang itu loh. Terus sujudnya agak delosor, itu kan darah kan ngalir di sini kan ketika sujud. Lah itu kayak orang dikerok loh. Cepet itu. Saya udah praktekin kok. Saya awalnya penasaran kok jidat pada hitam ini. Terus saya baca-baca tulisan-tulisan di Facebook di apa? Oh iya, sujudnya agak begini. Oh. Jadi kan beban tertumpu di sini. Begitu beban terus ini, terus karpetnya yang keras, yang itu panas. Begitu sehari 2 hari belum kerasa, seminggu begitu saya ngaca segini, udah ngecap keren ini. Ahli sujud ini udah. Stempel surga ini udah. Wah, tandain aja kalau di belakang kita dia itu pasti pantat kita diseruduk. Asal saya bangun, wah dia nih nengok, lah benar. Ini aku mangkok, panjang. Mangkok kayak aku. Kita kan kalau bangun kan kepalanya masih pantat kita. Aduh, kita padahal udah jauh udah barisan udah benar. Iya. Kalau kita pakai celana mending, kalau kita pakai cuman sarung nggak pakai kolor. Lah kok geli-geli apaan nih? Kita ya udah nih. Kita padahal Wa'lam ketahuilah. Anna Sayyidana Imran, bahwa sesungguhnya Tuan Imran, ini sahabat Imran tadi itu sahabatnya Rasulullah. Karena itu ada min akabiri akyani ashabi Rasulillah, termasuk sahabat-sahabat populer atau sahabat besar Rasulullah, sahabat-sahabat terkenal lah maksudnya, orang-orang besar di kalangan umat Islam di generasi awal. Kila dikatakan kepada Imran itu, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, kanat malaikat itu ada, tusallimu memberi salam alaihi kepada Imran jiharon dengan terang-terangan. Falamma syufiya, selama dan ketika syufiya ia sembuh dari penyakit min marodi, dari penyakitnya itu, bidakwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajabat maka tertutup anhu dari Imran itu al malaikatu, malaikat. Gini, saat Imran itu lagi sakit, Rasulullah itu sering dititipi salam. Yang nitip salam malaikat. Tapi ketika Imran ini karena sakit kan minta didoain sembuh. Begitu didoain sembuh sama Rasul, ketika sembuh udah gak pernah dapat salam lagi dari malaikat. Maksudnya ketika Imran ini lagi sakit, itu Rasulullah sering ngomong ke Imran, dapat salam dari siapa? Malaikat. Ya Rasul, sakit saya kok begini, doain ya biar sembuh, biar kayak salah sholat ini bisa satset. Begitu ya udah doain. Tapi begitu sembuh, Imran kan nanya, ya Rasul nggak ada yang titip salam lagi? Nggak ada. Nah, kok nggak ada lagi sih? Nah, kemudian fasyaka, maka mengadulah Imran tersebut lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtijabal malaikati, tertutupnya atau berhentinya malaikat itu memberi salam anhu kepada Imran. Faqala lahu, maka menjawablah Rasulullah lahu kepada Imran tersebut, ihtijabuhum anka, berhentinya malaikat memberi salam anka kepada engkau, bisa babi syifaika, karena disebabkan kesembuhanmu. Faqala lahu, maka ngomonglah Imran pada Rasulullah, ud'ullah, berdoalah pada Allah ya Rasul, bi'audil marodi, dengan mengembalikan penyakitku, supaya sering dapat salam dari malaikat. Itu sahabat ya, ketika sakit sering dapat salam dari malaikat, ketika sembuh malah malaikat gak pernah nitip salam. Kemudian ngadu pada Rasul, ya Rasul,
Mbok saya ini didoain biar penyakitan lagi. Kalau orang sekarang mana ada yang gitu. Tapi kadang ada ya, capen di filmnya Dono. Ketika sakit banyak yang datang pada yang jengukin, pengen dapat duit nih. Begitu sembuh nggak ada yang, tapi film Dono apa Kadir lupa saya. Ya. Begitu sembuh nggak ada yang nengokin, akhirnya pura-pura sakit lagi man. Begitu udah banyak yang sakit, pura-pura sakit. Itu film. Lah kalau nggak tahu, jangan-jangan terinspirasi dari ini lagi. Kalau ini sahabat namanya Imran, ketika ia sakit, malaikat sering nitip salam. Begitu sembuh, belas. Nah, kemudian ya Rasul, kok malaikat nggak pernah nitip salam lagi ya? Kata Rasulullah, ya sembuhmu itu udah nggak mendatangkan salam dari malaikat. Nah, kalau begitu doa lagi ya Rasul. Doa apa? Ya sakit lagi. Itu sahabat Imran. Pengennya sakit malah ya. Falamma ada, maka ketika kembali lahu untuk Imran itu maraduhu, penyakitnya, adat maka kembalilah lahu untuk Imran al malaikatu, malaikat. Yes, doanya Nabi yo manjur ya. Ya udah kalau memang pengen sakit saya doain biar sakit lagi. Sakit lagi beneran. Amin lagi malaikat. Fayustajaba, maka diijabalah ad-du'a doa inda dzikrismihi, ketika menyebut namanya, karamatan, karena mengagumkan atau memuliakan lahu untuk Imran. Ini kisah Imran bin Husain yang punya penyakit bawasir itu tadi, yang diperintahkan oleh Rasulullah walaupun sakit, sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring, kalau nggak mampu rebahan. Nah, Imran ini punya penyakit itu, ketika dia sakit sering dikirimi salam sama malaikat, tapi ketika sembuh nggak pernah. Nah, akhirnya minta didoakan oleh Rasulullah supaya penyakitan lagi. Ya udah, malaikat sampai kirim doa, kirim salam lagi untuk Imran itu tadi. Ini asal mula atau yang menjadi dalil bahwa sholat yang wajib itu wajibnya berdiri. Kalau sholat sunnah, yuk enggak. Itu dalam cerita Imran itu tahu bahwa yang kirim salam itu malaikat atau Nabi bilangin? Ya kan Nabi dibilangin. Nah, iya kan tadi dibilangin, Imran kamu dapat salam dari mana? Malaikat. Oh, tapi itu saat sakit, begitu sembuh kan dia nanya ke Rasul, ya Rasul kok nggak ada yang nitip salam lagi? Nggak ada. Lah kenapa? Lah kamu udah sembuh. Nah, makanya dia pengen sakit lagi. Itu Imran. Kalau kita ya nggak mau lah ya. Pengennya sehat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau aku tidur aja ada aja. Ya kan biar. Dapat duit. Lah kan